Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Butuh uang untuk Ramadan, komplotan wanita di Pandeglang curi emas dengan modus pengobatan. Kembali, Satuan DPRD Kota Serang siapkan anggaran perjalanan dinas mencapai 32 miliar rupiah di tengah pemerintah efisiensi. Tradisi nyekar, pedagang bunga tabur di Kota Serang raih untung berlimpah. Warga Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang menangkap 4 pelaku pencurian yang membawa kabur emas seberat 132 gram. Warga yang kesal sempat menghakimi pelaku. Aksi main hakim warga ini baru terhenti setelah dilerai oleh anggota TNI dan polisi yang sedang melintas. Keempat pelaku yang ditangkap yakni Ikram, Sukmawati, Mirnawati, dan Siti Syahrani. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan menawarkan jasa terapi pengobatan kepada korbannya. Menurut korban, awalnya ada 3 perempuan yang datang ke rumahnya dengan modus terapi. Korban mengaku curiga dengan gerak-gerik pelaku. Dan benar saja, saat korban mengecek ke dalam kamar, ternyata beberapa barang berharga berupa emas sudah hilang. Dari rumah masuk ke dalam rumah ibu, ada 3 perempuan yang berpura-pura terapi. Ketika saya masuk ke dalam rumah itu, ada laki-laki yang keluar dari pintu depan. Nah, saya tanya, itu mobil Ayla punya siapa itu? Oh, bukan saya, kata dia. Oh, ya udah, saya balik lagi keluar, tapi saya manasin mobil dulu karena berpura-pura ya. Ketika saya balik ke mobil Ayla itu, mereka berdua kabur. Nah, saya tertabrak juga sama dia ya. Langsung saya lari ke rumah kalau itu emang modus maling. Udah gitu, saya tanya ke bapak, Pak, coba ke kamar, itu emas dilihat. Rumahnya, kamar masih dikunci, kata dia. Coba dibuka, udah dibuka ya, emas yang hilang. Dan perempuan itu yang tertinggal, mereka kabur. Setelah beberapa menit kabur, perempuan telepon. Balik lagi satu, tapi yang satu lagi kabur. Belum balik lagi dia. Salah satu korban mengaku baru sekali mencuri karena terdesak uang untuk kebutuhan Ramadan. Ini Pak, Nah, kalau nanti hasilnya nanti mau dipakai apa nih? buat puasa Pak. Baru kali ini apa udah sering lakuin nih? Baru kali ini Pak. Berapa orang sih teh jumlahnya semuanya? Ada berlima sama yang supir. Saat beraksi, pelaku saling berbagi tugas. Saat 2 pelaku melakukan pengobatan, pelaku lain melancarkan aksinya dengan mencari barang berharga yang ada di rumah korban. Polisi juga berhasil menyita 132 gram emas. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga korban lebih dari 1 orang. Sampaikan di sini kami amankan 3 perempuan dan 1 laki-laki ya. Modus sementara diduga pelaku dengan cara menawarkan jasa terapi pengobatan, datang ke rumah korban, menawarkan pengobatan, dan selanjutnya mereka berbagi tugas 2 orang untuk melakukan pengobatan dan satunya melakukan aksi untuk mengambil atau mencari barang berharga yang ada di milik korban. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan, terancam 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Diduga karena kesal tidak diberi uang, seorang pria menyerang dan membacok pemilik warung kelontong di Jalan Hos Cokro Aminoto, Ciledug, Kota Tangerang. Aksi penyerangan oleh pelaku secara membabi buta bahkan sempat terekam CCTV yang berada di sekitar warung. Walaupun istri korban berteriak minta tolong, namun pelaku tidak menggubris dan terus melakukan penganiayaan hingga korban tersungkur. Melihat korban yang sudah tidak berdaya akibat sejumlah luka bacokan, pelaku langsung melarikan diri. Peristiwa terjadi sekitar pukul 5 pagi. Diduga pria tersebut menganiaya saat mabuk dan meminta sejumlah uang. Namun pemilik warung tidak memberikannya kepada pelaku.
Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengejar pelaku dengan membawa batu dan kayu. Jam 5 Pak. Pak jam 5 benar. Lagi apa Pak? Memang itu Pak tadi Pak? Ya tadi saya kan lagi parkir Pak, dan terus saya kejar dia. Begitu saya kejar Pak, malingnya Pak, dia bacok. Nah ini dia lagi begini aja nih, tadi kepala. Berarti Bapak yang ngejar malingnya itu? Ya saya kejar malingnya bertiga. Oh malingnya bertiga? Malingnya sendiri, saya kejar bertiga. Oh. Saya mau kayu, gede, sama yang itu mau batu nomblok. Yang saat itu. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Setelah ramai menjadi sorotan publik soal anggaran baju dinas anggota DPRD yang menelan anggaran 0,5 miliar lebih dan anggaran pemeliharaan gedung DPRD senilai 2,2 miliar rupiah, kini Sekretariat Anggota Dewan Kota Serang menjadi sorotan kembali. Kali ini soal anggaran perjalanan dinas anggota DPRD sebesar 32 miliar rupiah. Belum ada pemangkasan anggaran yang dilakukan Sekretariat Dewan meski instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri menjelaskan, saat ini pihaknya masih menyisir anggaran perjalanan dinas untuk melakukan efisiensi. Pasalnya anggaran tersebut sudah ada yang digunakan dan ada yang belum, dan saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPRD Kota Serang. Kalau anggaran perjalanan dinas Dewan sendiri berapa tahun ini? Tahun ini sekitar 32 miliaran lah. 32 miliaran. 32 miliaran. Yang udah kepake nanti dulu pertama lah. Ada beberapa. Nanti disortir kebutuhannya berapa, nah hasil diskusi dengan TAPD-nya berapa, baru kita ketemu angkanya gitu. Tapi berarti pemangkasannya belum ada. Udah mulai diurut. Jadi gini alurnya gini. Ketika Permendagri sudah keluar, Impres sudah keluar, TAPD diskusi, nah kita disarankan untuk mengurut dulu anggaran SPPD ini. Sekarang sedang diurut nih, baru terkumpul 5-7 miliar efektifnya gitu. Efektifnya dipangkasnya baru 5-7 miliar. Iya sekarang ini. Sementara pengamat kebijakan publik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Dr. Haris Hijrah Wijaksana mengungkapkan, seharusnya Sekretariat Dewan langsung melakukan komunikasi dengan sejumlah anggota Dewan untuk membahas efisiensi anggaran perjalanan dinas. Yang dirasa program-program yang dirasa tidak menyentuh langsung pada rakyat, misalkan gitu ya, kemudian tidak berdampak, tidak manfaat, ini ya harus diefisiensikan. Saya sepakat dengan hal itu karena berbicara kepada lemak-lemak anggaran, ya lemak-lemak ini anggaran ini ya harus dikikis dan sampai ini menjadi sebuah penyakit nanti virus penyakit. Nah terkait dengan itu maka ada beberapa program ya terutama di Sekwan Kota Serang ya di DPRD Kota Serang. Ini ada beberapa kegiatan yang dirasa tidak pas ya, dirasa tidak efisien, tidak terlalu berdampak dan sebagainya, atau disebut ini misalnya pemborosan dan sebagainya. Saya pikir itu harus dievaluasi kembali, ya kan? Ironisnya infrastruktur di 6 kecamatan di Kota Serang banyak yang rusak, ditambah lagi tingkat kemiskinan yang tinggi di Kecamatan Kasemen, Curug, Taktakan, dan Walantaka. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.